Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tugas pertama dari MKMK adalah mengusut skandal putusan MK yang diduga mengubah putusan MK, yaitu antara putusan yang diucapkan di sidang dan salinan putusan yang dipublikasi. Sebagaimana diketahui, putusan MK nomor 103 yang diduga berubah, yaitu kata "dengan demikian" yang diucapkan di sidang pada 23 November 2022 berubah menjadi "kedepannya" di salinan draft sidang. Dengan adanya perubahan kata itu dinilai mengubah substansi. Orang yang pertama mengetahui perubahan itu adalah Advokat Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak yang menjadi penggugat atas perubahan kata itu. Ziko kemudian melaporkan 9 hakim konstitusi, 1 panitera, dan 1 panitera pengganti ke Polda Metro Jaya. Menanggapi hal itu, mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan menilai laporan terkait dugaan adanya perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dari apa yang diucapkan di ruang sidang dengan apa yang dipublikasikan dalam bentuk tertulis harus ditindaklanjuti dengan serius. Jika benar ada perubahan dan mengubah esensi putusan, maka hal itu masuk kategori pelanggaran etik. Tentu itu harus ditindaklanjuti apakah benar bahwa ada perubahan dalam putusan yang diucapkan dengan kemudian yang dipublikasikan dalam bentuk tertulis. Sebab kalau itu terjadi, dan itu menjadi tugas pertama daripada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa dia harus memastikan dulu dari informasi yang ada bahwa memang adakah perubahan. Jadi pertama, apakah yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikatakan lawyer itu diucapkan di sidang terbuka tentang putusan itu yang dibacakan, karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan sejak putusan diucapkan dia final and binding, mengikat. Jadi yang diucapkan itulah yang mengikat. Nah, kalau nanti terjadi dan itu terbukti, mudah-mudahan tidak benar ya, bahwa kemudian ada perubahan, itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ya secara general melanggar kode etik, tetapi secara spesifik kan pemalsuan itu kan. Dia merubah secara tidak benar dengan apa yang sesungguhnya original dari putusan itu. Itu yang menjadi suatu kondisi yang kita berharap tidak benar, karena itu menjadi sesuatu pukulan besar itu bagi Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan kita yang kita percayakan sebagai benteng